Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Arsad Ibrahim dari Fakultas Tarbiyah Program Pendidikan Agama Islam di STI Mutakin Purwakarta. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam untuk kelas 7. Kita mungkin dibuat penasaran kepercayaan apa sih masyarakat Arab sebelum beragama Islam. Untuk mempercepat dan jangan banyak basa-basi yang tak berarti, kita langsung saja ke materi. Let's go! Materi yang pertama yaitu masyarakat kota Mekah sebelum menyembah berhala. Mungkin ada dalam benak teman-teman segelintir pertanyaan. Masyarakat kota Mekah sebelum menyembah berhala menyembah apa ya? Masyarakat kota Mekah sebelum menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yaitu agama yang mengajarkan, percaya dan menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim, di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang, seperti Ka'bah, makam Ibrahim dan peristiwa kurban. Materi yang kedua yaitu awal mula proses perpindahan kepercayaan. Awal mula proses perpindahan kepercayaan itu terjadi setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi terputusnya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Huza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Huzai pergi ke Syam. Di kota itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya. Untuk keperluan ibadah tersebut Amr bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amaliyah sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amr diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza dan Mana. Amr bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala, sebagaimana dia belajar di Syam. Sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Selanjutnya yaitu awal mula kepercayaan baru menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Pada saat musim haji banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala itu ada 3. Yang pertama mereka berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Tata cara yang kedua yaitu ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Dan yang ketiga mereka mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Arab pra-Islam menyembah berhala dengan 3 cara. Masyarakat Mekah atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail saat itu disebutlah itu masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan Allah. Seperti tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Berikut adalah faktor penyebab penyimpangan yang terjadi pada masyarakat Mekah pra-Islam. Yang pertama karena adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua karena ada rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Dan yang ketiga karena terjadi kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Menurut Lapidus dan Al-Mubarakfuri, terdapat agama lain yang juga dianut masyarakat Arab, seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan eksodus besar-besaran pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dari Kan'an di Palestina, ke Khaybar dan wilayah Hijaz,
karena saat itu bangsa Yahudi dijajah bangsa Romawi. Di Hijaz, mereka menetap di Yasrib dan Taima. Melalui merekalah agama Yahudi menyebar di Arab. Ada beberapa suku Yahudi yang berpengaruh saat permulaan Islam, seperti Haibar, Nadir, Mustolik, Quraisyah, Kainuko dan Bani Ghatfan. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, agama Nasrani masuk ke Arab pada sekitar tahun 340 Masehi. Saat terjadinya invasi bangsa Romawi dan Habasyah. Meskipun tidak mengalami kesuksesan dalam penyebarannya. Para pemeluk agama Nasrani adalah penduduk Ghassan, Bani Taglib dan Bani Tui. Agama Majusi, menurut Rizquh, banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia, seperti Irak, Bahrain, Hajar dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Agama Sabi'i, yang pemeluknya menyembah bintang-bintang, planet-planet dan matahari banyak berkembang dan dianut oleh penduduk Bani Kildan Al-Kildaniun, yang merupakan bagian dari suku bangsa Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. Tetapi setelah datangnya Yahudi dan Nasrani, para penganut agama ini berbaur dengan penduduk. Jadi, masyarakat kota Mekah sebelum menyembah berhala dan batu-batuan. Mereka adalah masyarakat penganut ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal ini dibuktikan dengan adanya ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang, seperti Ka'bah, makam Ibrahim dan peristiwa kurban. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau isi materi yang tidak sesuai. Apabila materi ini bermanfaat silahkan share kepada yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.